Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang ya buat teman-teman kreatif people di seluruh penjuru Nusantara ya. Saya lihat perhatikan di chat tadi luar biasa, 1.000 partisipasi dari banyak kota yang ikut pada pelatihan sore kali ini. Oke, baik ya. Sebelum kita mulai, teman-teman nih, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Cepi Ramdhani Fandi ya, di mana di learning series free hari ini ya, saya akan memandu atau membawakan materi mengenai menguasai pemrograman dasar PLC Modicon 221 dengan mesin expert basic. Jadi nanti kita akan langsung belajar teori dan sebetulnya tadi sudah disinggung bahwa banyak sekali nih background teman-teman yang ikut ya, ada yang sudah bekerja di industri atau praktisi ya, ada mungkin mahasiswa, ada teman-teman SMK juga nih ya, atau banyak sekali dari berbagai background. Jadi ada pertanyaan pemantik sedikit ya, apakah teman-teman pernah mendengar ya sebagai automation engineer atau misalnya instrument engineer atau misalnya service engineer? Nah, itu posisi-posisi yang kiranya banyak sekali dibutuhkan di industri ya, terutama industri-industri yang mulai transisi menerapkan sistem otomasi. Jadi mudah-mudahan nih materi kali ini untuk teman-teman semuanya ya, terutama tentang PLC sangat erat sekali nih tentang dengan sistem otomasi. Mudah-mudahan antusias teman-teman meluangkan waktunya sore hari, hari libur. Ini teman-teman mau belajar ya. Jadi mudah-mudahan sangat bermanfaat sekali. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, lebih jauh lagi ya, terkait dengan education background. Jadi saya adalah lulusan Politeknik Negeri Bandung ya, dengan jurusan kompetensi keahlian yang cukup linear, yaitu D4 Teknik Otomasi Industri, di mana jelas ya teknik otomasi industri di Politeknik Negeri Bandung ini sebetulnya ke arah ketenaga-listrikan, tetapi ini sangat menarik. Saya senang sekali belajar di manufaktur, terutama dibuktikan dengan pada saat saya lulus pada tahun 2019 ya, saya sudah mulai menggunakan PLC Modicon 221 nih untuk program proyek tugas akhir ya. Jadi dulu sempat saya membuat suatu sistem simulasi building automation system ya menggunakan PLC M221 di mana saya bisa mengkomunikasikan satu PLC master M221 sebagai master dengan 5 PLC slave ya, di mana building automation itu banyak sekali ada control leaf ya, HVAC, nah itu semua saya kendalikan dalam bentuk simulasi. Nah, setelah saya lulus pada tahun 2019 ya, teman-teman, alhamdulillah nih, tidak lama saya langsung berkarir dan masih linear ya, masih linear dengan kompetensi keahlian saya, yaitu pertama di Indofood Bogasari sebagai teknisian instrumen di salah satu departemen automation and system digitalization. Nah, departemen ini, perusahaan Indofood ini adalah salah satu perusahaan produksi tepung ya, di mana semua perangkat produksi hampir 90% itu menggunakan PLC semua nih teman-teman. Makanya luar biasa nih PLC yang akan teman-teman pelajari hari ini sangat sangat bermanfaat sekali karena pada saat waktu itu sangat membantu saya banget nih ya dalam misalnya menyelesaikan berbagai job desk di pekerjaan. Nah, selain itu setelah saya sempat berkarir di Indofood, ya, akhirnya saya mencoba nih terjun ke dunia pendidikan ya. Salah satu pengajar di SMK 1 Cimahi ya. Dulu SMK 1 Cimahi itu adalah sebuah SMK yang mendapatkan salah satu program dari pemerintah Center of Excellence, di mana mendapatkan bantuan dari Schneider juga nih, mendapatkan PLC dari Schneider langsung ya, Modicon 221 dan SCADA. Nah, di sana saya bekerja sebagai pengajar langsung nih, sistem kendali terprogram ya pada saat itu dan mempersiapkan teman-teman anak didik untuk mengikuti uji kompetensi yang langsung diuji oleh PT Schneider. Nah, di sela-sela waktu saya mengajar, saya bekerja sebagai part-time automation engineer untuk mengerjakan juga sih beberapa proyek ya berkaitan dengan PLC Schneider. Dan dari 2021 sampai sekarang masih juga nih ada beberapa proyek yang saya selalu menggunakan Schneider karena beberapa keuntungan yang
didapatkan oleh saya. Nah, akhirnya sekarang saya berkarir di PT Bio Farma sebagai junior staff instrument section. Nah, berkaitan juga dengan sistem otomasi, dan yang saya alami sekarang banyak sekali industri ya, terutama di PT Bio Farma itu hampir 90% semua peralatan produksi itu menggunakan PLC. Jadi luar biasa nih teman-teman. Saya sangat berharap teman-teman bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik sampai di akhir season. Oke, selanjutnya sedikit bercerita tentang project ya. Jadi ada beberapa project yang saya buat gitu ya, terutama di beberapa perusahaan. Seperti untuk PLC ini sangat general ya, bisa diimplementasikan di berbagai sektor ya, bisa untuk kontrol raw water, atau misalnya untuk pengolahan air di suatu industri, atau water treatment plant, atau untuk perangkat monitoring juga nih, misalnya di sistem boiler yang pernah saya buat di 2022 untuk memonitor flow meter uap ya. Dan sampai sekarang juga masuk juga sektor nih di perusahaan uang ya, untuk mengendalikan kualitas udara di ruangan coating ya. Salah satu perusahaan di Peruri, dan sampai saat ini juga masuk ke ranah industri rumah sakit nih, rumah sakit untuk kontrol pengendali air handling unit pada sebuah ruangan operasi. Jadi, wah teman-teman, banyak sekali nih PLC bisa diimplementasikan ya di berbagai proyek atau sektor di industri. Yang penting hari ini kita bisa sama-sama mempelajari dasar yang baik sebagai basic tumpuan untuk pembelajaran atau misalnya proyek ke depannya, teman-teman. Oke, selain itu saya juga membuat beberapa produk ya untuk peraga pendidikan ya. Jadi sangat relate sekali nih, selain di industri, saya juga membuat perangkat-perangkat peraga pendidikan yang sudah diterapkan ada di beberapa kampus. Jadi mudah-mudahan dari berbagai lini kita bisa bergerak dan memajukan industri-industri berbasis otomasi di negeri kita. Oke, nih. Ya, jadi gini, teman-teman, salah satu alasan ya, kenapa sih kita harus menguasai PLC ya, terutama nih di era industri 4.0, beberapa industri sangat gencar transisi untuk menerapkan sistem otomasi ya, kemudian pemerintah juga mendukung, sampai beberapa brand manufaktur perangkat-perangkat otomasi di Indonesia sangat gencar ya melakukan update device, update sistem, update kontrol, dan lain segala macam. Jadi luar biasa nih, potensi banget nih. Jadi buat teman-teman, kita sama-sama untuk belajar PLC, karena dari berbagai sektor pemerintahan mendukung, industri sangat mendukung, terutama brand-brand manufaktur sangat mendukung. Artinya kita sebagai pemuda atau misalnya sebagai orang yang berkecimpung di teknik elektro atau di teknik yang lainnya yang senang dengan automation, yuk kita bareng-bareng kita mulai belajar untuk sistem otomasi ini dengan dasar menguasai PLC terlebih dahulu. Oke, ini kita lanjut ke setelah tadi kenapa kita belajar tentang PLC, apa urgensinya ya. Di sini kita berbicara prospek nih sama teman-teman. Ketika teman-teman belajar PLC, ada beberapa karir yang sangat sesuai gitu ya dengan dengan keahlian PLC yang dibutuhkan ya, seperti sebagai automation staff, kemudian service engineer, kemudian sebagai control system engineer, sebagai instrument engineer, dan banyak sekali posisi-posisi yang relevan sekali dengan kompetensi keahlian PLC. Jadi, ayo teman-teman, kita semua hari ini sama-sama belajar untuk belajar PLC demi prospek karir yang lebih baik ke depannya. Oke. Next. Lalu sesuai dengan tema nih ya, teman-teman ya. Hari ini kita akan belajar pemrograman PLC Schneider, teman-teman. Artinya kita akan berbicara skill set apa sih yang dibutuhkan untuk menguasai PLC Schneider. Salah satunya kita tadi sudah berbicara bahwa software yang akan digunakan adalah software Machine Expert Basic nih teman-teman. Jadi software ini kita akan gunakan di sesi kedua, langsung praktek dengan salah satu proyek sederhana pengontrolan lift barang.
Dan software ini teman-teman sebetulnya bisa didapatkan di Schneider, tetapi nanti di kelas premium, nah software ini akan kita berikan tutorial, instalasi, dan kemudian cara penggunaan lebih lanjut ya. Kemudian nanti apa ya sih yang didapatkan ya dari sini tentang software program PLC ini. Software nanti setiap study real project yang kita praktikan, nanti saya akan share kepada teman-teman, dan itu juga nanti bisa teman-teman didapatkan di kelas premium. Oke, selain itu ada modul program juga ya. Jadi PPT ini juga sama, nanti kita share di kelas premium. Kemudian di poin 4 dan 3 dan 4 ya, saya akan memberikan table scaling analog input. Jadi nanti di kelas premium sesi terakhir saya akan langsung sharing tentang materi analog input, dan ini sangat berguna sekali. Kemudian tabel I/O dan timing diagram ya. Jadi ini akan jadi sebuah skill set yang sangat dibutuhkan pada saat kita untuk menguasai pemrograman PLC Schneider. Next. Oke, sebelum kita lanjut mulai ya ke sesi materi ya, saya akan sedikit menjelaskan outline pelatihan hari ini ya. Sesi pertama nih, saya akan menjelaskan fondasinya dulu, konsep PLC secara umum seperti apa, dan tidak banyak-banyak, tapi mudah-mudahan sangat mewakili. Kemudian kita langsung nih, direct ke PLC M221, yang akan kita menjadi konsentrasi kita pada saat pelatihan hari ini. Ya. Kemudian ada pengenalan addressing, I/O dan memori PLC. Lalu kita langsung hands-on penggunaan overview software Machine Expert Basic. Nah, nanti setelah sesi kedua, setelah saya sesi pertama melakukan pengenalan software Machine Expert Basic, nah teman-teman harus tetap stay nih sampai sesi kedua, karena di sini justru adalah proses praktik ya penggunaan Machine Expert sampai kita membuat program pengendali barang sederhana. Lalu karena yang pertemuan hari ini adalah pertemuan free ya, basic, kita juga ingin sekali nih teman-teman ya, di pertemuan premium selanjutnya, nanti saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi tentang instruksi-instruksi yang dibutuhkan dan digunakan juga di berbagai proyek ya, seperti pertemuan kedua kita belajar operasi set reset, kemudian falling edge, timer counter, sampai kita membuat case study sistem pengecetan mobil otomatis sederhana. Kemudian next, di pertemuan ketiga juga sama, ini lebih lanjut lagi nih. Karena PLC ini bisa diprogram secara aritmatik, timer counter, kita juga belajar nanti pengenalan data movement, assignment instruction, increment decrement, instruksi matematika, instruksi pembanding, sampai nanti kita buat nih semacam simulasi sistem parkir otomatis ya teman-teman. Oke, nanti di pertemuan akhir benar-benar real project sekali ya teman-teman. Jadi ini saya akan langsung mengimplementasikan pertemuan pertama, kedua, dan ketiga dari instruksi-instruksi yang dipelajari menjadi suatu project berbasis saya nanti ngambil sampel dari perusahaan F&B. Nah, nanti kita membuat semacam seolah plan sistem pengolahan susu otomatis. Seperti itu nih teman-teman. Ditambah tadi ada bonus untuk pengenalan analog input dan pengolahan scaling sinyal. Sampai nanti kita ambil satu example sensor yang real digunakan di industri, lalu kita buat ini programnya bareng-bareng ya. Oke teman-teman. Lalu jika berbicara pertemuan output hari ini, apa sih ya di BB Free hari ini? Ya, kita akan mendapatkan satu, memahami penggunaan software Machine Expert Basic. Nanti KCP akan menjelaskan overview selengkap mungkin tentang fitur-fitur yang ada di software Machine Expert. Kemudian nanti kita akan mampu memahami fitur di PLC M221 itu sendiri sebagai perangkat pengendali, bahkan bisa untuk memonitoring sebetulnya ya. Dan di output yang terakhir yaitu tentunya kita nanti akan membahas suatu real case project ya yang berbasis real di industri, tapi masih sederhana,
langsung kita buat nanti di sesi 2. Oke, sebelum kita masuk ke pengenalan konsep PLC dengan materi yang lebih lanjut, mari kita ikuti kuis dulu nih ya, teman-teman. Nah, sedikit informasi nih ya. Jadi, kalau misalnya KCP cerita dari berbagai brand, kemudian background, kemudian dari tadi ya, urgensi belajar PLC dengan kebutuhan di industri, ya sangat menarik nih ya, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman tidak hanya cukup ikut di pertemuan hari ini, ya teman-teman bisa hidden voucher tuh untuk mengikuti pertemuan-pertemuan berikutnya bersama saya, dan nanti bisa saling berdiskusi di pertemuan premium tentang case-case atau real project dan instruksi-instruksi lanjutan ya. Mungkin seperti itu ya. Tanpa berbasa-basi nih, kita lanjut dengan materi. Kita harap teman-teman creative people ya masih tetap fokus, masih tetap semangat untuk mengikuti materi pada hari ini. Nah, karena pelatihan ini tadi sudah diceritakan bidang automation ya, jadi PLC itu adalah singkatannya Programmable Logic Controller. Itu di bidang otomasi, teman-teman ketika nanti berkoordinasi dengan teman-teman pekerjaan itu pasti PLC itu pasti Programmable Logic Control. Tetapi kalau misalnya di ketenaga listrikan bisa jadi PLC itu media komunikasi untuk di sutet, misalnya jaringan tentang namanya power line carrier. Jadi untuk di bidang otomasi biasanya PLC itu ya Programmable Logic Controller singkatannya. Nah, menurut NEMA atau National Electrical Manufacturer Association, jadi ini asosiasi perdagangan besar di Amerika untuk produsen listrik, ya, memberikan sebuah pengertian PLC itu adalah sebuah perangkat digital elektronik yang menggunakan sebuah memori terprogram untuk menyimpan instruksi dan mengimplementasikan fungsi tertentu seperti operasi logika, sequential, timer, counter, dan aritmatika dalam mengendalikan mesin dan proses. Atau secara pemahaman yang lebih singkat, jadi PLC itu adalah perangkat digital elektronik, tapi dia bisa diprogram dan diberikan instruksi tertentu, ya seperti tadi logika, sequential, timer, counter. Nah, tentunya untuk apa instruksi-instruksi itu mengendalikan berbagai mesin atau proses yang ada di industri. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Sejarah PLC ini. Jadi kenapa ya dulu orang itu berpikir untuk membuat PLC. Jadi pada tahun 1968, mungkin saya juga belum lahir ya teman-teman pada saat waktu itu. Tapi pada ilmuwan, terutama di ini ada perusahaan di Amerika General Motor, dia ingin mentransisikan industrinya itu ingin berbasis PLC. Tujuannya apa? Teman-teman bisa lihat nih ya di gambar yang saya share di PPT ya. Itu dulu rangkaian kontrol di industri ini sebelah kiri sangat rumit ya, sangat rumit sekali. Artinya di sini karena kontrol berbasis relay banyak sekali kabel-kabel yang sepertinya ruwet sekali ya teman-teman. Nah, ini memberikan kekurangan bagi perusahaan karena akan sulit untuk proses troubleshooting, proses pengembangan sistem, sehingga nanti sistemnya akan kurang fleksibel dan keandalannya akan kurang baik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, General Motor ini dulu mentransisikan dari berbasis kendali relay. Nah, sekarang ketika diterapkan PLC, semuanya menjadi lebih sangat simpel karena PLC itu tadi bisa diprogram dengan instruksi-instruksi tertentu, artinya nanti banyak sekali benefit-benefit yang bisa didapatkan dari penerapan PLC ini, terutama untuk mengontrol suatu sistem yang ada di industri. Seperti itu nih ya, teman-teman. Creative people. Oke, nah lalu kalau kita berbicara tipe PLC, nanti ketika teman-teman creative people mungkin ada yang juga sudah cukup familiar ya. Jadi pasti akan mengenal sekali istilah compact dan modular ya. Jadi ada PLC compact, ada PLC modular. Apa itu perbedaannya, Kak? Nah, untuk compact ada keyword atau kata kunci yang
mudah dipahami inbuilt. Artinya di sana di dalam PLC itu ada power supply, ya, ada I/O modul, ada CPU, ada port komunikasi yang layaknya seperti komputer sih kalau saya ceritakan. Itu semuanya sudah inbuilt, udah satu kesatuan di dalam satu modul PLC. Nah, untuk modular, nah ini dia biasanya disebut dengan chassis system. Jadi nanti ada rak-raknya gitu ya, dan itu terpisah. Jadi ada modul power supply, ada modul CPU, ada modul I/O, itu semuanya terpisah seperti ini. Terpisah ada rak-rak khusus. Nah, tentunya ada perbedaan nih. Sepertinya biasanya untuk compact I/O terbatas, memori terbatas, ya. Kemudian ada standar juga biasanya dari I/O memori mohon maaf, I/O modul biasanya 60% input, 40% output. Nah, tetapi yang modular ini kapasitas memorinya sangat-sangat besar, bisa di-expand juga, komunikasinya bisa di-expand, I/O-nya bisa lebih banyak sampai ketika saya dulu pernah bekerja di Indofood itu ada satu PLC yang sifatnya modular dan itu sampai ratusan ribuan I/O bahkan mengendalikan perangkat input dan output sensor. Oke. Nah, lalu teman-teman nih ya, keuntungannya apa sih ya industri gencar menerapkan atau mentransisikan sebuah kontrol sistem produksinya menggunakan PLC? Yang pertama tentu artinya kecepatan data transfernya yang tinggi. Jadi karena memori terprogram dari sistem kecepatan atau fleksibilitas itu bisa diatur, bisa disesuaikan. Dan kemudian yang kedua, menghemat biaya instalasi dan kebutuhan ruang panel yang sedikit. Nah ini, kadang ketika kita berbicara penerapan PLC di industri, memang PLC itu biasanya harganya mahal. Tetapi ada cost yang bisa dikurangi seperti biaya instalasi, karena tadi bisa lihat di gambar ya, betapa rumitnya sekali perkabelan atau wiring, dan panelnya sebesar apa, tapi dengan PLC menjadi lebih simpel. Nah, kemudian meningkatkan keandalan, fleksibilitas, dan akurasi. Tentu ya, ini menjadi suatu fokus suatu industri ketika dia akan beralih ke sistem otomasi, artinya keandalannya harus dijaga, ya. Sistem ini harus benar-benar 24 jam tanpa troubleshoot, ya, tanpa mohon maaf, tanpa kendala, ya, berjalan, karena biasanya downtime juga akan menjadi suatu perhatian nih bagi industri ketika dia mati dan tidak bisa memproduksi. Kemudian fleksibilitas dan akurasi. Nah, fleksibilitas ini dengan PLC lebih menarik ya. Ketika hari ini kita akan membuat produk A, besok secara terprogram kita ganti deh produk B. Nah, itu menjadi suatu keuntungan menggunakan PLC. Nah, tetapi kalau yang menggunakan relay itu akan sulit ya. Dan keempat ya, memudahkan dalam proses troubleshoot. Jelas seperti ini karena kita bisa men-trace suatu problem di dalam sistem kontrol melalui program. Jadi kita akan cepat. Di industri biasanya ada dibutuhkan pada saat kapan kita men-trace troubleshoot melalui program atau tidak. Jadi ini sangat membantu sekali untuk proses troubleshoot. Nomor 5, mampu menangani sebuah sistem yang kompleks. Wah, dengan tadi ya saya jelaskan dengan PLC modular itu, wah banyak sekali I/O-nya, memorinya bisa besar. Jadi sistem kompleks, remote apapun, itu akan menjadi gampang menggunakan PLC. Nah, kemudian nomor 6, kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, di era industri 4.0, gencar-gencarnya sekarang banyak sekali kita mengenal istilah industrial Internet of Things. PLC ini dibekali komunikasi. Dia bisa berkomunikasi dengan SCADA, ya mungkin yang nanti di kelas-kelas yang lain ketika teman-teman ikut join premium, tadi kan sudah disebutkan ada pelatihan SCADA juga ya. Nah ini PLC ini bisa berkomunikasi dengan layar monitor touchscreen HMI untuk mengendalikan suatu mesin atau menggunakan protokol seperti Modbus tadi sudah disebutkan atau misalnya Modbus di Siemens Profibus dan lain-lain itu berkomunikasi antar PLC. Jadi terkadang di industri itu PLC tidak hanya menangani satu tugas, nanti dia menangani tugas yang lainnya.
nanti dikoordinasikan oleh satu PLC master. Oke, dan kemudian nomor 7, memiliki kemampuan dalam mengendalikan atau dikendalikan secara jarak jauh remote. Nah, ini ketika kita berbicara SCADA, banyak sekali PLC-PLC yang sudah mendukung untuk komunikasi secara remote itu bisa dikendalikan secara jarak jauh. Jadi, wah luar biasa nih, PLC sangat banyak sekali keuntungannya ketika industri-industri ingin menerapkan sistem otomasi atau plan-plannya lebih otomatis. Seperti itu nih, teman-teman. Nah, lalu penerapannya di mana ya? Wah, banyak sekali. Saya dulu pernah juga internship di pembangkit listrik, hampir semuanya PLC. Terutama Schneider juga, ada Modicon juga. Kemudian industri makanan minuman. Seperti tadi saya sebutkan, salah satu perusahaan tepung, Indofood Bogasari, hampir 90% itu semuanya PLC. Manufaktur, apalagi dia membuat suatu produk, misalnya mobil atau motor, itu PLC. Dan sekarang di industri farmasi, salah satu industri vaksin di Bio Farma, di tempat saya bekerja, itu juga sama. Saya menemukan lagi PLC. Jadi, wah, PLC ini ada di mana-mana nih ya. Jadi kadang saya juga luar biasa nih. PLC sangat-sangat banyak penerapannya. Kemudian industri mining, tambang, itu PLC semua. Jadi, teman-teman berkarir di industri bidang apapun, ketika di situ butuh automation engineer, insya Allah pasti teman-teman akan bertemu dengan PLC. Oke, selanjutnya, nih, lalu tadi ketika kita belajar sistem otomasi dan PLC, itu tidak akan terpisahkan dari brand-brand manufaktur PLC di dunia. Jadi teman-teman nanti akan sering mengenal nih brand-brand yang apa istilahnya, brand-brand manufaktur PLC. Dan kita lihat di layar teman-teman, ini ada 5 brand di dunia yang sangat populer, sering ditemukan di industri-industri seperti Rockwell, itu Amerika, ya, kemudian Schneider sendiri, Prancis, Mitsubishi, Omron, Jepang, Siemens. Nah, ini semua beberapa besar, ada Schneider, ada Omron, ada Siemens, itu ada nih di kelas premium. Ketika teman-teman mengikuti kelas premium, jadi ada pelatihan Schneider, Siemens, Omron. Luar biasa nih. Jadi di 5 besar ini, 5 besar brand manufaktur PLC di dunia ini, banyak sekali nih. Pasti saya jamin teman-teman bakal sering menemukan brand-brand PLC yang terdapat di layar teman-teman. Oke. Nah, sekarang sedikit rehat dulu nih ya, sambil saya menjawab kuis, mohon maaf, menjawab Q&A